mau nggak mau, saya sebagai warga Solo, monggo Pak Jokowi, saya ajak pulang, mundur monggo di Solo, mundur saja, saya juga orang Solo, monggo pulang sama saya aja. Daripada di luaran sana banyak masyarakat yang tertindas dan akhirnya tidak merasa puas dengan kepemimpinan Bapak yang sekarang ini. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh, Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh, Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. You will definitely leave in 2024. That will be the end of your term. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. And when you are back in Solo, what will you be doing? Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. So you will be part of the building of a new, greener Indonesia. Kira-kira itu. Thank you so much. Dani, thank you. Apakah saking bencinya kalian terhadap Pak Jokowi sehingga kalian sudah nggak punya akal sehat lagi untuk digunakan? Seolah-olah kalian itu merupakan manusia paling sempurna di muka bumi dan tidak ada lagi seorang manusia yang baik seperti kalian. Tapi saya mau kasih tahu, kata kunci Pilpres 2024 adalah lo serang Jokowi, lo kalah. Pentas politik Pilpres 2024 bukan milik Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, ada seorang teman yang mengirim pesan WhatsApp, chat ke saya. Katanya Presiden Jokowi akan pulang kembali ke Solo sebagai masyarakat biasa. Tapi reputasi dari kalimatnya itu negatif, ya. Jadi bukan menceritakan kembali apa yang pernah dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa setelah selesai masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, dia akan pulang kembali ke Solo sebagai masyarakat biasa. Melainkan kata-katanya itu semacam sebuah sindiran, sebentuk sebuah sindiran gitu ya. Dan saya membalasnya, memang seperti itu. Presiden Jokowi pernah mengatakan seperti itu gitu. Itu memang niatnya, keinginan dari sang Presiden Jokowi sendiri. Jadi nggak perlu cemas lah, nggak perlu gelisah bahwasanya Presiden Jokowi setelah selesai masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, dia bakalan tetap punya pengaruh yang mengancam pengaruh partai-partai besar, partai-partai berkuasa, ya kan, terutama partai PDIP. Nggak usah cemaskan itu, nggak usah khawatirkan itu. Presiden Jokowi akan pulang kembali ke Solo setelah selesai masa jabatannya, oke? Tapi pun menurut saya, kalau Presiden Jokowinya sendiri ada niat untuk memimpin suatu organisasi partai politik, saya yakin partai-partai akan sangat welcome, terbuka untuk menyambut baik niat Presiden Jokowi itu sendiri. Kalau Presiden Jokowinya sendiri mau gitu ya. Karena saya yakin para petinggi partai politik, para elit politik ini memiliki satu keyakinan bahwa organisasi manapun yang dipegang, dipimpin oleh Presiden Jokowi bakalan mengalami perkembangan dan kemajuan yang luar biasa. Saya yakin para elit punya keyakinan seperti itu. Sehingga apabila Presiden Jokowi itu dari hatinya sendiri, dari niatnya sendiri, ada keinginan untuk
memimpin atau memegang salah satu organisasi partai politik, maka para elit politik, terutama para pemimpin partai politik, akan sangat welcome mempersilahkan Presiden Jokowi memimpin partainya gitu. Saya mengerti bahwa inilah kecemasan terbesar partai PDIP saat ini. Itulah sebabnya kenapa mereka saat ini berupaya untuk melakukan pembunuhan karakter. Untuk Presiden Jokowi mengupayakan agar segala elemen bangsa ini bisa melihat Presiden Jokowi sebagai musuh bersama, membenci Presiden Jokowi, agar setelah masa jabatan Presiden Jokowi itu selesai, beliau akan pulang ke Solo dan menjadi sosok yang merana dalam kesendirian. Dan itu tujuan mereka, itu tujuannya partai PDIP, itu tujuannya Ibu Megawati Soekarno Putri, itu tujuannya Pak Hasto Kristianto, ya kan? Tapi begini, saya berbicara di sini sebagai rakyat jelata, ingin memberi sedikit masukan positif buat partai PDIP. Saya mengerti bahwa partai PDIP saat ini sedang mengagendakan suatu rencana untuk bisa mengungguli pilkada yang akan datang, ya kan? Agar supaya gubernur-gubernur di seluruh Indonesia, bupati-bupati di seluruh Indonesia, wali kota di seluruh Indonesia itu didominasi oleh partai PDIP, agar supaya bisa mengimbangi wilayah kekuasaan negeri ini, kan begitu. Jadi saya mengerti bahwa PDIP menargetkan hal itu. Tetapi saran saya di sini, kalau PDIP kepengen agar bisa sedikit merayu hati masyarakat, merebut, memenangkan hati masyarakat, ya, coba tensi kebencian terhadap Presiden Jokowi itu diturunkan sedikit gitu. Bila perlu dihilangkan total gitu. Karena semakin Anda menunjukkan tensi kebencian yang tinggi terhadap Presiden Jokowi, semakin tinggi pula sentimen negatif di masyarakat terhadap partai PDIP. Dan ini tentu saja akan mengecilkan atau menyempitkan potensi partai PDIP akan unggul di pilkada yang akan datang nanti. Apabila masyarakat Indonesia yang masih di kisaran 70 sampai 80% pendukung dan pencinta Presiden Jokowi itu semakin sakit hati dengan ocehan-ocehan yang datang dari kubu partai PDIP terhadap Presiden Jokowi, terutama dari Pak Hasto Kristianto, sekjen partai PDIP. Saya khawatir rakyat Indonesia pada momen pilkada yang akan datang akan kembali meluapkan rasa sakit hatinya itu di bilik suara dan mengulangi sejarah menenggelamkan partai PDIP di bilik suara pencoblosan nanti. Ya kan? Jadi singkat saja video kali ini berupa saran saja ya buat partai PDIP. Diterima alhamdulillah, puji Tuhan astungkare, nggak diterima enggak apa-apa. Saran saja, turunkan sedikit tensi kebencian kalian terhadap Presiden Jokowi. Bila perlu dihilangkan total gitu ya. Karena kami mengerti bahwa yang kalian perebutkan, yang menjadi kisruh di antara kalian itu semata-mata kepentingan politik. Semata-mata memburu tahta kekuasaan, jabatan, dan uang. Itu yang menjadi fokus kalian para elit politik. Bukan kalian betul-betul punya rasa prihatin yang tulus dan murni untuk rakyat. Tidak. Kami mengerti itu. Jadi seperti ada satu wejangan kesombongan mendahului kehancuran. Jadi kalau kalian tetap mempertahankan kesombongan kalian dan kemudian menebar isu-isu provokatif, menebar isu-isu yang menyudutkan, mengucilkan Presiden Jokowi, melakukan upaya-upaya yang masif bagaimana agar supaya seluruh elemen bangsa ini bisa melihat Presiden Jokowi dengan sentimen negatif, membenci, antipati, bahkan memusuhi Presiden Jokowi, maka menurut saya kegagalan yang pasti menanti di depan kalian. Kita lihat saja, ini Nusantara, ini negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara kesatuan Republik PDIP. Saya Kristianto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI.